Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi kali ini kita ada kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang mahasiswa sosiologi dan menjabat sebagai Duta Kosmetika Aman Banda Aceh. Siapa lagi kalau bukan Kak Ulan. Halo Kakak. Halo, terima kasih. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini kan basic Kakak nih kan sosiologi agama Kak ya. Iya. Terus gimana nih kok bisa terjun ke kosmetika aman nih? Waduh, panjang ya ceritanya. Sebenarnya nggak ada kepikiran, nggak ada kebesit sedikit pun buat jadi duta kosmetik aman. Sebenarnya waktu itu sebelum Lebaran kan kita pelatihan. Saya ada di chatting sama salah satu dosen yang ada di UIN Araniri. Dia bilang mau nggak ikut ini katanya. Terus saya baca dong, apa sih itu? Terus saya baca-baca, kayaknya tertarik nih. Saya lihat juga jadwalnya. Oh, saya jamnya kosong nih, bisa. Bisa ya? Saya jawab ke dia, oh, bisa Pak. Oke, nanti kalau ini kabari dia gitu. Siap Pak, saya bilang itu. Selanjutnya itu saya pergi ke hari pertama ya, pelatihannya di Hotel Permata di dekat Jalan Lele itu. Di situ hari pertama kita pelatihannya di situ. Banyak sekali pelajaran yang dikasih. Sebenarnya nggak tahu tuh kan. Saya basicnya yang nggak tahu tentang kosmetik juga karena gimana ya? Oh, kakak ini bukan yang pecinta kosmetik Iya, gitu ya? bukan pencinta kosmetik. Cuman ada beberapa kosmetik yang saya pakai. Oke. Jadi awalnya saya juga nggak tahu kosmetik itu ya saya kira itu skincare, bedak. Tapi ternyata sampai situ ternyata kosmetik itu bukan cuman itu aja, tapi lebih luas lagi. Oke. Hari keduanya kita diajak ke BEFOM yang ada di Aceh, di depan Masjid Oman. Kita ada juga pelajarannya dulu, sebelum itu ada pelatihannya juga, ada juga keliling laboratorium mereka. Kita dikenalin ini laboratorium tuh, ini di lantai 2 ada 3 lantai. Cuman pas itu lantai 2 sama 3 lagi revisi, bukan revisi sih, lagi diperbaiki. Itu keseharian kakak di sana kakak ya? Iya. Terus kan tadi kan kakak ada bilang tuh, sebenarnya kakak nggak terlalu tahu sih tentang skincare, misalnya cuma tahu skincare gitu kan. Iya, Saya nggak iya. terlalu tahu tentang kosmetik yang sebenarnya tuh kayak gimana gitu kan. Terus kita pasti sering gitu kan dengar statement yang kosmetik itu identik dengan perempuan. Nah, jadi menurut kakak itu kayak gimana nih kak? Oke, statement yang bilang kosmetik itu cuma untuk perempuan, sebenarnya itu salah besar. Bukan salah besar juga sih, karena memang sebagian cewek, bukan sebagian, umumnya cewek menggunakan kosmetik. Cuman bukan cuma cewek aja yang menggunakan kosmetik, cowok juga iya sebenarnya ya. Dari kita tahu kosmetik itu, kita tahu dulu nih apa itu kosmetik. Bentuk-bentuk kosmetik itu tuh gimana aja, apa aja sih fungsi-fungsi kosmetik, itu harus kita tahu dulu. Jadi kita gimana saya bilang ya, untuk itu kita gimana ya, Nggak apa kak, sharing aja sama kami, nggak apa kak, santai gitu. kan yang kita tahu kosmetik itu untuk cewek, tapi cowok juga iya pakai juga cowok. Apa aja sih yang dipakai sama cowok gitu kan, jadi kan pertanyaan gitu. Iya sih, ya, kayak kalau cewek ada skincare tuh kayak ada krim pagi, krim malam, terus cowok pakai juga Sebenarnya kalau iya, cewek krim itu termasuk kosmetik juga. Sebenarnya kosmetik itu juga termasuk pasta gigi, termasuk pewangi, obat rambut. Itu kan cewek cowok ada juga yang pakai kan. Sabun mandi itu termasuk. Ya semua orang membutuhkan itu. Iya, jadi kita tahu dulu nih fungsi kosmetik itu apa. Membersihkan, untuk mewangikan, untuk menghilangkan bau badan, sehingga kita lebih pede gitu ya kan, untuk melindungi dan memelihara kulit dan sebagainya. Jadi kita apa ya, kosmetik itu bukan untuk mengobati. Jadi kalau ada kosmetik brand kosmetik itu bilang ini untuk mengobati, itu tidak, itu bukan kosmetik namanya, itu udah menyimpang dari itu. Terus kak kan, kita di dunia milenial kan, pasti dihadapin dengan media gitu kan sering tuh promo-promo tentang kosmetik di media gitu kan.
Memang sih pas dilihat di iklan-iklannya itu kan, wow, ini bisa memutihkan secara singkat dengan pemakaian perdana langsung bisa Wes. putih gitu loh. Iya, iya, Terus iya. tapi pas sampainya, astagfirullah, maksudnya Berbeda ya. jangankan bisa dipakai dalam sekali pakai langsung putih, sekali pakai langsung iritasi, itu kayak gimana nih kak? Karena itu kita harus dalam memilih kosmetik itu kita harus selektif, kita harus cerdas dalam memilih kosmetik. Jangan mentang-mentang ada iklan, ada artis, ada apa tuh yang bilang ini bagus, ini dapat memutihkan, tuh banyak sosial media tuh kan bilang ini, itu nggak boleh terlalu over dalam mengiklankan produk, itu juga tidak boleh, karena kita harus lihat juga apa aja kandungan di dalamnya, cara pakainya gimana, dan lain-lainnya itu harus kita sertakan, kita harus tahu. Jadi kita nggak boleh dalam memilih kosmetik itu sembarangan. Misalnya kayak gini, online shop, kita nggak tahu nih dari mana datangnya, mungkin dari luar negeri kah, dari dalam negeri kah, atau dari mana, kita nggak tahu tuh kan. Tapi kita sembarang-barang pakai, abis itu nanti muncul kayak iritasi kulit. Terus itu karena itulah kita harus selektif dalam memilih agar tidak ada resiko. Kalau kita udah pakai nggak ada resiko. Oke. Berarti kan untuk mengakhiri podcast kita nih ya, di akhir cerita kita, jangan sih tips dan trik dari kakak untuk para kaula muda nih, kita selektif dalam memilih skincare. Oke. Skincare sih Dalam kosmetik kosmetik ya. kosmetik gitu. Untuk itu kita harus ada cek klik namanya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek BPOM, cek kadaluarsa. Itu kita harus teliti dalam melihat itu, harus jeli dalam melihat itu semua. Dan untuk memudahkan, apalagi kita sekarang lagi COVID ya, lagi sedang ada wabah, itu BPOM juga ngasih kemudahan untuk kita melalui aplikasi BPOM Mobile. Nanti di situ ada beberapa fitur yang memang menguntungkan sih untuk kita. Ada scan produk, ada kan bisa kita masukin nama, ada pengaduan juga, misalnya ada keluhan nih, ada keluhan tiba-tiba pakai produk, habis itu iritasi, habis itu muka kita merah-merah atau apa, itu bisa kita lapor ke situ. Nanti mereka tindak lanjuti. Dan ada juga lain-lain juga ada sih, banyak, ada 6 fitur di situ. Nanti bisa cek, bisa download juga. Nanti ada barcode itu tuh bisa kita scan, keluar tuh nanti ini ada izin ini ada izin BPOM-nya atau enggak gitu. Jadi kalau bisa mempermudahkan, jadi nggak perlu searching jauh-jauh, kita lihat barangnya, kita scan barcode-nya, kita bisa tahu itu bisa benar ada izin BPOM atau enggak gitu. Oke. Terima kasih Kak Ulan atas bincang-bincang kita kali ini. Jadi untuk para kaula muda diingat ya. Dan untuk pengaduannya bisa diajuin melalui aplikasi BPOM Mobile. Jadi pesannya kita untuk kali ini tuh, kita harus cerdas dan cermat dalam memilih kosmetik. Oke guys, sampai di sini. Assalamualaikum.